Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nurul Askia dari kelas 10C atau dari kelompok 3 Informatika. Pada tugas kali ini, saya akan membuat program perulangan dengan struktur while, yaitu menggunakan Arduino dan serial monitor. Nah, program ini akan menampilkan nilai suhu dari 0 hingga 30 dengan kenaikan 5 setiap kali perulangan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan baris per baris pada program ini. Yang pertama yaitu ada void setup. Void setup ini tuh fungsinya dijalankan hanya sekali saat program dimulai. Lalu yang kedua ada serial begin 9600. Nah, fungsinya ini tuh untuk mengaktifkan komunikasi serial monitor dengan kecepatan 9600 bps. Lalu yang ketiga ada int suhu sama dengan 0. Fungsinya ini untuk membuat variabel suhu dengan nilai awal 0. Lalu yang keempat ada while, buka kurung, suhu kurang dari sama dengan 30 tutup kurung. Nah, fungsinya ini tuh untuk perulangan selama nilai suhu masih kurang dari atau sama dengan 30. Terus yang kelima ada serial println, atau di sini aku pakai kata-katanya tuh suhu saat ini plus string dengan suhu. Nah, fungsinya tuh ini untuk menampilkan nilai suhu ke serial monitor. Nah, jadi nanti keluarnya tuh bakalan kayak gini nih. Suhu saat ini titik 2 sama dengan 0. Nah, lalu selanjutnya ada suhu plus sama dengan 5. Nah, kalau ini tuh dia fungsinya buat menambahkan nilai suhu sebanyak 5 setiap perulangan. Jadi nanti pas perulangan itu suhunya tuh dia bakalan bertambah 5, misalnya kayak gini jadinya. Misalnya 0 langsung ke 5, terus 5 tambah 5 jadi ke 10. Dan seterusnya sampai kurang lebih 30. Tapi nggak boleh lebih dari 30. Karena di sini udah tertera itu kurang dari 30, jadi tidak boleh melebihi 30. Terus selanjutnya yaitu ada blok. Ini tuh buat menutup perulangan while yang ini. Terus kalau blok yang ini tuh dia buat menutup fungsi setup. Nah, kalau void loop ini dia fungsi loopnya kosong karena tidak diperlukan perulangan terus-menerus. Nah, ya, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Nanti kita coba perulangannya. Nah, jadinya gitu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Maaf kalau ada kesalahan dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bifan Danar Putra dari kelas 10C ingin menjelaskan tentang program Arduino for yang sudah saya buat. Di sini di baris pertama ada void setup. Void setup itu fungsinya buat menyalakan atau memulai program. Terus di baris kedua itu ada serial.begin 9600. Serial begin 9600 ini buat mengaktifkan program atau memulai komunikasi, dan angka 9600 nya itu adalah baud rate atau kecepatan komunikasi data. Nah, terus di baris ketiganya ada for char letter A, letter E, letter plus seperti itu buat ini adalah pengulangan for atau loop dimulai dari huruf A sampai E. Pengulangan ini akan berhenti sampai di letter E. Nah, terus yang letter plus-plusnya ini itu membuat huruf akan naik ke huruf berikutnya, kayak dari A terus ke B. Nah, gitu dah. Terus serial print ini untuk mencetak isi program ke serial monitor. Nah,
Terus di baris 5 ini ada delay 500 milidetik itu, atau delay 0,5 detik itu buat apa, jeda 0,5 detik ke huruf berikutnya. Nah, ini di sini ada tutup kurung kurawal, di sini juga ada. Terus di baris berikutnya ada void loop. Void loop ini fungsinya untuk mengulang program terus menerus, tapi karena ini kosong jadinya programnya cuman sekali di ininya, diputarnya. Nah, ini kita contohin aja nih. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Jadi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi Jindan dari kelas B. Di sini saya kelompok 3. Saya ingin menjelaskan tentang struktur program keputusan dengan if else. Di sini saya menggunakan 2 HP, yang satu untuk video, yang satu untuk menjelaskan programnya. Yang pertama yaitu ada input data. Input data dari pengguna. Masukkan nilai. In itu input, masukkan Anda. Struktur keputusan dengan if else. If else itu untuk struktur percabangan dalam Python yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi. If itu untuk mengecek nilai. Mengecek nilai yaitu true. Yang kedua yaitu ada else. Else akan dijalankan jika kondisi pada if salah. Print, maaf, Anda tidak lulus. Seperti itu contohnya menurut paragraf saya. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Aisyah Putri Prihartini. Saya dari kelas 10C. Di sini saya dari kelompok 3 dari tugas materi algoritma dan pemrograman bahasa Arduino Uno. Pertama, di sini untuk program yang saya jalankan, saya memilih jenis struktur program yaitu ekspresi binary atau aritmatika. Mengapa saya memilih jenis struktur ini? Karena program yang saya pilih ini menggunakan aritmatika, yang dimana ada seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, rumus-rumus dan yang lainnya yang menghasilkan hasil operasi bilangan. Oke, sebelum masuk, di sini saya menggunakan variabel berupa integer. Di sini ada 3 variabel. Yang pertama bisa dilihat di baris pertama. Di sini ada integer A sama dengan 50. Untuk integer A sama dengan 50 ini menunjukkan deklarasi variabel A bertipe integer dan memberikan nilai 50.
Sama halnya juga yang baris kedua, yaitu integer B sama dengan 30. Di sini ia mendeklarasikan variabel B bertipe integer dan memberikan nilai 30. Dan di variabel yang ketiga di sini, baris ketiga ada integer hasil. Integer hasil ini mendeklarasikan variabel hasil bertipe integer yang akan digunakan untuk menampilkan hasil operasi. Kenapa sih pakai integer gitu? Karena sebuah aritmatika yang saya gunakan itu menggunakan bilangan bulat, karena integer itu digunakan untuk bilangan bulat seperti 50 dan 30 ini kan bilangan bulat gitu. Nah, kemudian kita bisa masuk ke selanjutnya. Di sini ada void setup. Void setup sendiri itu eh, yaitu sebuah fungsi utama yang dijalankan sekali saat Arduino mulai bekerja. Dan di sini kan ada dua ya, ada void setup sama void loop. Nah, kalau void setup itu program yang dijalankan sekali, kalau void loop itu programnya dijalankan berulang-ulang kali. Tetapi di sini saya hanya menggunakan void setup karena tidak menggunakan program yang dijalankan berulang-ulang kali. Nah, di voice setup ini bisa dilihat ada sebuah tanda kurung ya. Tanda kurung sama tanda kurung karawalan. Ada juga yang karawalan ini ada yang awal, ada yang akhir. Nah, untuk tanda kurungnya ini itu kita bisa dia termasuk sintaks atau aturan penulisan programnya. Kalau nggak ada ini ya programnya nggak bisa dijalankan atau ada error. Nah, ini biasanya emang ya wajib ada walaupun nggak ada isinya, kosong ini kan nggak ada, tapi tetap harus ada. Nah, di sini tuh void setup tanda kurung ini ada itu untuk memberikan informasi bahwa si void setup ini itu adalah fungsi. Dia itu adalah fungsi, bukan variabel. Nah, kemudian kalau untuk yang tanda kurung karawannya ini, sih kan ada yang awal dan yang akhir. Nah, ini tuh untuk mendefinisikan awal dan akhir dari sebuah program. Jadi pasti dia ada di awal, dan di sini ada untuk diakhiri. Kemudian di baris berikutnya ada serial begin 9600. Di sini serial beginnya menggunakan baud rate 9600 bps, yang dimana 9600 bps ini itu adalah kecepatan normal. Ya, semakin tinggi baud rate BPS-nya, maka ketika dijalankan programnya, maka akan semakin berat juga. Nah, untuk cara bagian ini, apa sih cara bagiannya? Cara bagian tuh apa? Untuk apa? Cara bagian itu untuk memulai komunikasi serial yang pada program yang akan dijalankan. Nah, kemudian di sini ada hasil. Maksudnya di baris berikutnya di sini ada ditunjukkan hasil sama dengan A dikurang B. Nah, maksud dari hasil sama dengan A dikurang B ini yaitu untuk melakukan operasi pengurangan. Jadi di sini ada untuk melakukan operasi pengurangan yang kemudian hasilnya akan disimpan ke variabel hasil. Karena di sini kan berarti nanti akan dimunculkan hasilnya itu sama dengan A dikurang B, yaitu variabel A dikurang B. Di sini ada kan variabel A sama dengan berapa, nanti variabel B nanti dia dikurang sama variabel B berapa, hasilnya sama dengan itu. Kemudian di baris berikutnya ada serial print. Nah, serial print ini uh, untuk mencetak tes sebagai penjelas hasil ke monitor serial. Di sini setelah serial print, di sini saya ingin menampilkan teks penjelas
dengan menggunakan string di sini ada hasil pengurangan. Jadi nanti akan di outputnya akan muncul hasil pengurangan sama dengan apa lanjutannya. Kemudian di sini juga ada serial println. Apa sih bedanya? Kalau serial println itu untuk dia akan memunculkan mencetak nilai hasilnya itu di baris baru, jadi di bawahnya. Dia menambahkan baris baru pada monitor serialnya. Nah, di sini setelah serial println ditulislah hasil. Jadi kemudian setelah hasil pengurangan di sini akan dimunculkan hasilnya. Hasil di sini ada yang udah ditulis ya, A dikurang B. Jadi nanti akan muncul outputnya seperti itu. Nah, kalau yang tanda kurung kalau akhir yang ini tadi udah seperti yang saya jelaskan, itu dia sebagai definisi akhir dari sebuah program. Untuk void loop-nya sendiri, saya juga sudah jelaskan. Di sini kosong karena saya eh, nggak menggunakannya, karena program yang saya jalankan itu menggunakan program yang perlu dijalankan sekali saja. Nah, di sini coba kita lihat dulu outputnya. Nah, di sini muncul ya, seperti yang udah ditulis, serial print hasil pengurangan ya sama dengan, lalu serial print nya 20. Seperti itu. Seperti ini ya outputnya. Bisa juga kalau misalnya ini mau diganti jadi, coba misalnya 100. Di sini 30 nggak apa-apa deh. Nah, ini kita coba lihat hasilnya. Nah, jadi 70. Sama ya. Mau diubah ininya, tetap dia akan bisa memuat hasil operasinya. Nah, di sini hasil pengurangan sama dengan 20. Jadi, kenapa di sini outputnya menampilkan seperti ini? Karena sudah ditulis A dikurang B, berarti 50 dikurang 30. Baik, mungkin segitu saja penjelasan tentang program yang saya buat kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam salah kata, dalam menjelaskan, atau ada kekurangan yang dan penjelasan-penjelasan yang tertinggal, kurangnya, lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nadia dari kelas 10C kelompok 3. Saya ingin menjelaskan tentang struktur program keputusan dengan if else. Kita punya nilai 85. 85 ini adalah nilai yang akan kita evaluasi. Di bawahnya ada if nilai. If nilainya itu ada 90. Kita cek apakah nilai lebih dari atau sama dengan 90. Karena 80 lebih dari 90, maka kondisi ini salah. Jadi kode di bawahnya tidak dijalankan. Di bawahnya ada elif nilainya. Elif nilainya itu ada 80. Kalau kondisi sebelumnya salah, program lanjutnya ke sini mengecek apakah nilai lebih dari atau sama dengan 80. Karena 85 sama dengan 80, kondisi ini benar. Jadi program mencetak. Nah, di bawahnya ada elif nilai. Elif nilainya itu adalah 70. Kondisi ini tidak dicek karena sebelumnya sudah ada kondisi yang benar, adalah 80. Nah, juga ada LC. Bagian ini hanya dijalankan jika semua kondisi sebelumnya salah. Tapi karena sudah ada yang benar, elif nilainya 80, maka bagian LC dilewati. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.